Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah metode penelitian kualitatif oleh saya sebagai dosen pengampu, Ruslan Ramli. Pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang paradigma penelitian. Nah, sebagai informasi bahwa ini adalah pertemuan ketiga, pertemuan yang selain paradigma juga singgung sedikit soal triangulasi, ada yang terlewatkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hal penting dalam penelitian tentu buat kita semua adalah metode ilmiah dengan sistematika. Kenapa metode ilmiah? Sebab penelitian itu memang harus punya sense of scientification. Kalau tidak memakai sentuhan ilmiah, maka dia bukan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kemudian kenapa sistematika? Sebab penelitian itu harus tersusun, ada prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa penelitian ilmiah ini berusaha mendapatkan kebenaran ilmiah dengan dua logika, yaitu deduktif yang sifatnya rasional dan induktif yang sifatnya faktual. Nah, soalnya kebenaran itu ada berbagai macam, ada kebenaran objektif, ada kebenaran hakiki, dan ada kebenaran ilmiah. Nah, dalam proses pencarian kebenaran, peneliti komunikasi akan dihadapkan pada paradigma penelitian. Nah, apa itu paradigma? Paradigma adalah seperangkat keyakinan dan panduan yang menentukan bagi ilmuwan dalam disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi apa yang harus dipelajari, bagaimana harus dilakukan, dan bagaimana hasil seharusnya ditafsirkan. Nah, dalam ilmu komunikasi sebenarnya ada beragam paradigma yang dikemukakan oleh para ahli. Saya akan coba menerangkan beberapa di antaranya. Misalnya Thomas Kuhn, bagi dia ada 3 paradigma dalam komunikasi. Apa itu? Ya, humaniora yang membahas tentang seni dan teks-teks klasik komunikasi. Kemudian ada sosial yang membahas tentang efek media atau variabel-variabel kepribadian. Kemudian teori kritis, ini terkait dengan ideologi, kekuasaan, gender yang ada dalam komunikasi. Nah, selain itu ada Barrel dan Morgan. Dia membagi 3 paradigma, yaitu ilmiah, humanistik, dan kritis. Nah, di luar itu ada yang lebih mayor dan lebih mudah kita pahami, yaitu paradigma positivistik dan paradigma in, interpretif. Ya, positivistik sangat familiar dengan kuantitatif, sementara yang interpretif sangat akrab dengan kualitatif. Nah, perbedaan keduanya bahwa paradigma positivistik menempatkan gejala komunikasi seperti ilmu alam dengan asumsi a posteriori, yaitu ada hukum atau teori yang berlaku secara universal. Logikanya deduktif dengan pengamatan empiris untuk menemukan hubungan kausalitas di antara dua variabel atau lebih guna memprediksi pola-pola umum dari suatu fenomena atau gejala komunikasi. Nah, pada paradigma ini, realitas merupakan entitas objektif dan tunggal. Makanya cara pandangnya memberi konsekuensi kepada perangkat epistemologi dan metodologis yang bersifat mengukur. Nah, di sini kita ada istilah paradigma eksperimental, empiris. Paradigma ini menggunakan protokol utama dengan pengujian teori-teori melalui prosedur statistik dengan pengukuran terhadap variabel penelitian. Jadi inti dari ya itu positivistik, sementara yang interpretif atau kualitatif intinya ada pada proses telaah historis dari fenomena yang diamati.
Ilmu sosial membutuhkan studi mengenai makna dalam setiap aktivitas sosial atau tujuan dari suatu aktivitas sosial. Logika dalam paradigma interpretif adalah induktif. Nah, interpretif ini sering juga disebut sebagai pendekatan naturalistik yang menekankan pada sudut pandang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas sosial. Dalam perkembangannya, paradigma penelitian komunikasi kemudian tumbuh dengan beberapa paradigma. Ada positivis, kemudian muncul post-positivistik. Kemudian ada paradigma alternatif, ada kritis, ada parsipatoris. Nah, setiap paradigma oleh ilmuwan merupakan indikator perubahan kecenderungan penelitian dan perspektif dalam melihat realitas. Jadi, komunikasi sebagai disiplin ilmu yang sangat dinamis, nah, paradigma itu tumbuh, berkembang. Nah, sekarang dengan teknologi yang lebih maju, tentu akan ada lagi paradigma-paradigma terbaru. Nah, ini yang terus akan berproses. Nah, untuk paradigma ini kita kita membaginya ada yang secara ontologis, ada yang secara epistemologis, kemudian aksiologis. Nah, untuk ontologisnya, kalau positivistik, dia memandang realitas sebagai sesuatu yang terikat oleh kaidah tertentu dan berlaku secara universal. Sementara yang post-positivis, realitas hadir, tetapi tidak selalu berada dalam keterikatan dengan kaidah tertentu. Sementara yang interpretif, bahwa realitas hadir karena dikonstruksi secara sosial, kebenarannya bersifat relatif. Manakala yang kritis, realitas yang hadir merupakan realitas semu yang terbentuk karena sejarah, proses hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sedangkan yang parsipatoris, realitas subjektif, objektif diciptakan bersama-sama oleh pikiran dan dunia sosial yang telah ada. Kemudian, secara epistemologi, tadi ontologi, dari akar, dari hakikat. Kalau epistemologi dari sisi proses, bagaimana eh, dia secara ilmiah berproses. Bagi peneliti, ya, bagi peneliti, maka mempunyai jarak dengan objek penelitian. Sedangkan posisinya peneliti berinteraktif dan netral. Realitasnya dipahami sebagai bagian dari objek. Pemahamannya, peneliti tentang realitas dijembatani oleh pemahaman akan nilai, sedang subjektivitasnya bahwa kritis dalam melakukan transaksi partisipatoris. Nah, dari sisi penggunaan ada beberapa penelitian. Ada yang disebut penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian rekayasa. Nah, yang dasar itu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengembangan dan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian yang terapan meningkatkan kegunaan praktis, jadi sifatnya aplikatif dari teori atau konsep-konsep tertentu dalam pengetahuan ilmiah. Kemudian ada yang sifatnya rekayasa. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan rancangan sebagai hasil penerapan ilmu pengetahuan. Kemudian dari sisi tujuan, ada yang deskriptif. Dia ini memberikan gambaran tentang fenomena. Kemudian ada yang eksploratif, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Dengan riset eksploratif biasanya untuk menemukan sesuatu yang invention. Kemudian ada yang eksplanatif, pengujian terhadap teori atau konsep, ya, dengan pembuktian apakah terbukti atau tertolak. Berikutnya adalah triangulasi. Nah, ini triangulasi yang sangat sering kita jumpai ketika dalam proses penelitian.
Nah, Dengkin membaginya dalam empat, ya, empat model triangulasi. Suatu penelitian akan diukur dari, ya, bagaimana mengukur tingkat reliabilitasnya, validitasnya melalui triangulasi. Ada metode, ada antar peneliti, ada sumber data, dan teori. Nah, apa itu metode? Jadi, dari sisi kualitatif, maka metode apa yang dipakai? Apakah wawancara, observasi, atau survei? Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh tentang informasi tertentu, maka bisa digunakan wawancara. Apakah dia bebas atau terstruktur. Bisa juga dengan menggunakan informan untuk mengecek kebenaran itu. Kemudian ada yang disebut dengan sumber data. Ya, ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain wawancara, tentu bisa juga observasi, terlibat langsung, bisa lewat dokumen, arsip, catatan resmi, dan sebagainya. Kemudian ada yang teori. Nah, ini harus kita tahu bahwa jangan sampai dalam penelitian kita teorinya bergeser atau bias atau tidak sejalan. Jadi hasil akhir penelitian kualitatif rumusan masalah, ya, dibandingkan dengan teori yang relevan guna menghindari bias. Kemudian ada antar peneliti dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui untuk memperkaya khazanah pengetahuan mengenai informasi digali dari subjek penelitian. Demikian pertemuan kita. Terima kasih.